Selamat pagi orang-orang terbahagia di dunia. Ya, saya mau menyaksikan gini. Waktu bulan September saya diundang ke Surabaya, ya, terus oleh kawannya Pak Yohan, Pak Beni Gunawan dari Surabaya untuk membawakan visi misi. Saya bilang buat apa? Bawa visi misi aja, pakai itu aja atau suruh orang lain bisa lah gitu ya. Mesti import dari Jakarta gitu. Tiket saya siapin, hotel saya siapin, Pak Dama datang sini. Oke, nah terus teman-teman sana tahu bahwa saya mau datang, bro, Malang minta ini nih, TNT gitu ya. Oh siap gitu. Kita pikir kita masih umur 30 gitu kan, main siap aja gitu. Terus jadi yuk datang sehari sebelumnya, saya bangun pagi jam 4, saya ke Surabaya, makan di Surabaya, langsung ke Malang. Di Malang udah ditungguin sama teman-teman kita sharing. Sampai jam 5 sore. Jam 5 sore, lalu lanjut jam 6 sampai jam setengah 10 di stop sama MC-nya Pak Budianto Leho. Saya bilang jangan di stop bro, ini masih banyak pertanyaan, terusin aja gitu ya. Enggak, udah malam gitu, udah setengah 10 gitu. Saya nggak rasa capek bro, sama sekali saya nggak rasa capek gitu ya. Tapi waktu saya mau berdiri, kaki saya masalah. Oh saya pikir kesemutan. Saya biasanya kalau digini-giniin terus hilang kesemutannya tuh. Ini nggak hilang lah. Wah ini masalah nih kaki saya gitu. Terus saya bilang sama teman saya, ayo kita buruan karena hotel kita di Surabaya gitu ya. Ayo buru balik ke Surabaya gitu. Nah sampai di Surabaya saya kebetulan sebetulnya satu kamar dengan Pak Yohan gitu. Karena yang ngundang Pak Beni Gunawan tuh kawannya Pak Yohan. Saya ketok-ketok Pak Yohan gak jawab. Saya telepon gak dijawab juga. Saya minta room boy bawa ambil kunci untuk masuk. Loh kamar masih bersih. Di mana Pak Yohan gitu ya. Udah karena HP saya udah hampir habis baterainya, saya charge, saya taruh di samping ranjang. Terus saya ke kamar kecil, waktu saya mau balik udah masalah nih. Wah ini gak bisa jalan saya. Pelan-pelan saya duduk di ranjang, gak bisa berdiri lagi. Waduh, ini kena stroke nih saya gitu. Mau telepon udah gak bisa, apa gak bisa. Saya pikir saya punya cukup iman gitu kan. Tapi ternyata gini, saya cuma berdoa gini. Intimidasi terus datang. Kamu akan mengalami stroke dan begini dan begitu, dan nanti kamu akan ke rumah sakit, biayanya segini dan segitu, lu mampu bayar nggak? Gitu. Wah itu macam-macam intimidasi. Gitu. Saya mulai protes sama Tuhan. Tuhan gini deh, daripada saya mesti ngalamin itu, segera panggil saya pulang. Gitu. Lebih baik saya pulang aja, daripada saya mesti ngalamin itu, saya pulang aja Tuhan. Gitu. Nah, ya udah pulang kemana kayak gitu kan, Bapak yang paling tahu lah gitu kan. Gitu. Saya pulang aja Tuhan gitu ya. Saya terus berdoa seperti itu kurang lebih 5-10 menit gitu ya. Akhirnya capek juga. Pak Johan saya telepon nggak diangkat-angkat gitu kan. Akhirnya saya capek, saya diam gitu ya. Oh ya, saya mulai teringat gitu ya. Kenapa saya mesti minta begitu ya? Untung doa nggak dikabulkan. Jadi kalau ada doa nggak dikabulkan bersyukur aja lah gitu ya. Terus saya minta ampun sama Tuhan karena doa yang salah. Ya, saya minta ampun. Saya terus muji Tuhan, tiba-tiba saya tertidur. Udah saya nggak tahu tertidur, bangun jam 6 pagi, saya lihat ada Pak Yohan kirim foto, dia lagi jalan. Datang ke kamar saya gitu. Nah, terus panggil room boy apa segala, panggil teman-teman dari Surabaya, wah ini stroke gitu ya. Di MRI, bawa ke rumah sakit, mesti tinggal Pak Dharma, minimal 3 hari untuk diobservasi gitu ya. Dalam hati saya, siapa yang bayar gitu kan. Enggak, saya pulang, malam ini juga sekarang juga saya pulang. Waktu itu kira-kira jam 11 gitu ya. Enggak bisa, ini mesti diobservasi, enggak bisa. Nanti berbahaya Pak Dharma. Akhirnya teman-teman Surabaya bilang, udah Pak Dharma, masuk ke rumah sakit. Semua diaturin, udah siap. Masuk sana, 3 hari kemudian saya bilang sama dokter, dok saya mau pulang. Belum boleh, minimal 5 hari kita observasi gitu. Enggak, saya pulang sekarang juga. Saya bilang gitu. Akhirnya dokter bilang boleh pulang tapi nggak boleh naik pesawat karena takut ada tekanan tinggi gitu kan. Akhirnya mesti naik mobil, nggak apa-apa naik mobil. Gitu. Pesen di mobil deh gitu kan. Dari Jakarta teman-teman bilang udah pesen mobil lah, nanti saya pesenin dari Jakarta gini. Nanti dulu jangan. Dari Surabaya saya udah pesen mobil atau mau naik kereta pada nanti dulu saya bilang. Saya berdoa dulu, tunggu. Akhirnya sampai 5 hari saya pulang naik pesawat. Sampai di Jakarta mulai kita cari terapis untuk berlatih gitu ya. Jadi ceritanya betul kena stroke gitu ya, stroke ringan. Jadi waktu saya datang ke dokter,
Dia bilang, kok kena stroke tapi suaranya masih kencang begitu gitu. Coba pegang tangan saya gitu. Tuh, saya bilang jangan pegang tangan dok gitu ya, pegang ini aja lengannya gitu. Wah kenceng amat dia bilang cengkraman gitu. Terus angkat kakinya gitu. Udah, ini mah cepet lah sembuh dia bilang. Ya minimal juga 90% dia bisa. Enggak mau saya minta 100%. Enggak 90%. Saya mesti sembuh total gitu. Nah sampai sini kita ketemu terapis, dilatih mulai gitu ya. Biasalah kalau kaki masih lemah gitu kan, kita mulai belajar berjalan gitu. Terapis saya bilang jalannya agak cepat Pak Dama. Sore saya bilang saya nggak mau jalan cepat. Nanti jadinya kayak begini nih, keplek-keplek, saya nggak mau sebenarnya. Jadi dilatih jalan napak yang benar dulu. Cepat saya bilang itu gampang, jalan yang benar dulu. Jadi akhirnya latih, ganti terapis, mesti dilatih ototnya Pak Dharma. Jadi beli alat bebannya gitu ya. Wah kita kayak enakan latihan gitu. Waduh ini saya sakit semuanya. Terus minta Pak Yohan panggil temennya tukang urut tuh, ya Pak Arianto. Begitu dia lihat dia urut sini, loh ini bongkolnya keluar tulangnya gitu. Oh pantas sakit gitu ya. Cekrek sebentar sama dia sembuh gitu. 3 hari begitu lagi. Karena kita kayak enakan latih aja terus semuanya supaya cepat sembuh maksudnya gitu kan. Karena saya pikir gini, itu bulan September, jangan sampai ganti Oktober, saya belum bisa berdiri. Wah nekat pagi sore latihan gitu. Itu maunya kita gitu. Lagi berlatih gitu. Saya hadapi persoalan ini di luar nalar gitu. Sebetulnya kenapa saya bilang akhirnya saya jadi cerewet sekarang sama teman-teman. Kira-kira 8 tahun yang lalu saya diobservasi, kebetulan saya mau operasi polip, periksa dokter jantung, dia bilang ritme jantungnya agak nggak bener. Ini makan obat ini. Woi obatnya mahal banget gitu kan. Terus udah gitu, saya nggak rasa apa-apa kok. Saya 1 hari jalan 5-7 kilo. Setiap hari saya jalan, kadang-kadang pagi sore malah gitu. Tuh Harry dulu tahu tuh, dia karena tinggal sebelah gitu kan. Kadang-kadang pagi sore, nggak ada masalah gitu. Nggak ada saya rasa apa-apa. Jadi diajakin ke Malang ya oke aja gitu. Nanti yuk kecapean kadar, ya yang beginian cuma segitu saya bilang gitu. Dan ternyata ceritanya jadi lain gitu. Orang yang kena penyakit aritmia. Nah, jadi sekarang saya jadi cerewet nih. Kalau ketemu teman udah periksa jantung belum? Ya, periksa aritmia. Karena itu silent killer. Nggak rasa apa-apa bro. Mungkin juga kalau orang darah tinggi nanti begini, asam urat nanti begini begitu. Ini nggak rasa apa-apa yuk. Nggak tahu apa-apa. Saya jalan tiap hari kok. Nggak ada rasa apa-apa gitu. Tau-taunya waktu saya jalan itu dokter bilang ya kamu umur berapa? 71 nih Pak Dharma. Iya gitu ya. 71 begitu ya. Jalan begitu kan capek banget gitu. Enggak dok itu. Iya yunya enggak. Badan yuk capek. Gitu. Apalagi kalau olahraga kan lain Pak gitu ya. Ini kan kita banyak diem. Ya, kita duduk, kita ngobrol. Malam duduk lagi, berdiri kita ngobrol gitu. Wah itu capeknya luar biasa. Rupanya badan kita ini nggak tahan juga begituan gitu kan. Nah, jadi makanya terkena serangan itu. Jadi dokter cerita begini. Orang aritmia itu banyak listrik yang nyasar di jantung gitu. Jadi waktu otak ini perintahkan dia untuk pompa, dia bukan pompa, dia cuma bergetar. Karena listriknya itu banyak yang korslet di titik-titik itu. Jadi cuma bergetar. Nah, setelah dia bergetar kan tekor tuh darah, sama dia dipompa kenceng gitu. Nah, waktu dipompa kenceng ini kalau ada gumpalan darah itu akan terangkut. Nah, itu yang terjadi sama saya. Dia akan nyangkut di mana aja. Nah rupanya Pak Dama pernah periksa itu pernah dikasih obat apa Xarelto gitu. Obatnya mahal banget tuh, memang mahal banget itu obat gitu ya. Terus dan saya nggak rasa apa-apa. Memang orang aritmia itu tidak rasa apa-apa gitu ya. Terus nah itu rupanya sudah mulai ada penggumpalan darah karena Xarelto itu apa namanya pengencer darah yang koagulan anti penggumpalan. Mestinya dimakan itu jadi supaya nggak ada penggumpalan. Jadi waktu jantung pompa kenceng nggak ada masalah gitu. Nah pompa kenceng ada penggumpalan 1-2 ekor aja udah nyangkut kemana-mana gitu. Nah itu yang terjadi gitu. Dokter bilang ya tapi bersyukur cuman ada di telamus bawah kata gitu ya, nggak menyangkut memori, nggak menyangkut apa segala macam gitu. Oke. Ya bersyukur sih bersyukur, tapi ini dalam hati saya gue yang alami nih begini nggak enak juga gitu ya kan. Ya tapi karena salah kita juga lah gitu ya mengabaikan hal-hal yang seperti itu gitu. Nah berlatih berjalan, setiap kali latihan berjalan saya selalu cuman berdoa gitu ya.
Oh ya, udah. Jadi saya berdoa dan saya berharap kita segera sembuh. Tolong doakan supaya saya semakin pulih. Tuhan berkati.